Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Sya'ban syahran turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Laqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailina, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Jami'al Hamra, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan, mudah-mudahan kita semua diberikan kesuksesan, mudah-mudahan semua kita diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Bahagia di dunia, terlebih-lebih bahagia nanti di akhirat. Tiada untaian kata yang teramat indah selain puji dan syukur. Marilah kita haturkan kehariban Allah Rabbul Ghafur. Dialah Allah Dat yang maha pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih. Dialah Allah Dat yang maha penyayang, yang kasih dan sayangnya tak pernah terbilang, yang sudah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua, terlebih nikmat iman Islam sehat walafiat, juga nikmat umur yang panjang. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat itulah, sesibuk apapun, serepot apapun, kita masih dapat memenuhi undangan mulia dari Allah, yakni salat Jum'ah. Harapan kita tentunya mudah-mudahan segala amal ibadah kita dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat bertaburkan salam kerinduan, salam kecintaan dan rasa mahabbah, mari kita senantiasa sampaikan untuk junjunan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita sebagai insan yang dhaif, sebagai manusia yang lemah, yang senantiasa bergelimang dalam lumpur noda dan dosa, selalu berharap akan syafaat dan juga pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kesempatan Jumat siang hari ini, khotib selalu berpesan, berwasiat wabil khusus untuk diri pribadi khotib, umum untuk kita semua. Mari kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mari kita laksanakan segala perintah-perintah Allah, dan mari kita jauhi segala larangan-larangan Allah, agar kita semua dapat memperoleh kebahagiaan
Bahagia di dunia, terlebih-lebih bahagia nanti di akhirat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tema khutbah yang saya sampaikan di kesempatan Jum'ah kali ini adalah kemuliaan, keistimewaan, dan juga peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari ini adalah bulan Sya'ban. Dan sebentar lagi kita akan segera memasuki datangnya bulan suci Ramadan. Tentu ada doa yang senantiasa istimewa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban. Harapan kita tentunya mudah-mudahan usia umur kita semua bisa sampai datang bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau berbicara bulan Sya'ban, ada beberapa peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban. Yang pertama, peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban itu adalah pindahnya kiblat. Pindahnya kiblat dari mana? Pindahnya kiblat asalnya dari Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, ke Masjidil Haram. Karena sholat yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat itu pertama kali menghadap ke arah Masjidil Aqsa, Baitul Muqaddas. Karena apa? Karena di Mekah Masjidil Haram itu masih terpampang sebanyak 360 berhala-berhala yang biasa disembah oleh orang-orang kafir jahiliyah. Maka setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, kurang lebih selama 16 bulan, atau dalam riwayat yang lain selama 17 bulan 3 hari, Nabi tidak henti-hentinya menadahkan tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiblat yang tadinya menghadap ke arah Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, supaya dipindahkan oleh Allah ke Masjidil Haram. Dan itu selama 17 bulan 3 hari. Maka diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Allah katakan qad nara taqalluba wajhika fis sama', engkau sering menadahkan wajahmu ke langit agar kami pindahkan arah Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka sekarang palingkanlah, arahkanlah arahmu ke arah Masjidil Haram. Maka peristiwa itu terjadi di Madinah, dan tempat yang diabadikan itu kemudian sekarang dibangun sebuah masjid namanya Masjid Qiblatain, 2 kiblat. 2 rakaat sholat duhur Nabi menghadap ke arah Masjidil Aqsa, 2 rakaat selanjutnya Nabi menghadap ke arah Masjidil Haram. Dan itu terjadi pada bulan Sya'ban. Lalu yang kedua, apa yang terjadi di bulan Sya'ban itu? Turunnya perintah bersolawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita maklum, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, surah Al-Ahzab 56 Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan seluruh para malaikat-malaikat Allah, yusholluna 'alan nabi, mereka senantiasa bersenandung solawat 'alan nabi, kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu,
Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersolawat salamlah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka indahnya ayat itu para jamaah yang dimuliakan Allah kalau kita telisik. Ya ayyuhalladzina amanu itu ada di tengah-tengah ayat. Boleh dibuka Al-Ahzab 56. Biasanya kalau ya ayyuhalladzina amanu itu kan di awal ayat. Seperti Allah perintahkan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah perintahkan meminta pertolongan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah di awal ayat. Tetapi Allah perintahkan bersolawat kepada kita umat Islam itu ada di tengah-tengah ayat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Karena apa? Ayat itu diturunkan tepat pada nisfu Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Maka Nabi mengatakan, man shalla alayya alfa marrat lam yamut hatta yubashshira lahu bil jannah. Siapa orang yang membaca solawat kepadaku sebanyak 1000 kali, lam yamut, maka dia tidaklah akan mati hatta yubashshira lahu bil jannah, sehingga Allah berikan kabar gembira kepadanya dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ciri ekspresi kerinduan kecintaan kita kepada Rasulullah dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua apa? Yang ketiga, peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah sebagaimana ditulis dalam kitab At-Targhib wa Tarhib oleh Al-Mundhiri rahimahullah. Satu waktu Usamah bin Zaid pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak melihat Tuhan lebih banyak puasa dibandingkan puasa di bulan Sya'ban. Emang kenapa ya Rasulullah? Sambil tersenyum Nabi mengatakan, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang terjepit antara bulan Rajab dan bulan suci Ramadan. Bulan Sya'ban ini banyak dilupakan oleh orang-orang. Karena apa? Bulan Rajab ada satu peristiwa besar, Isra dan Mi'raj. Kemudian datangnya bulan suci Ramadan, ada peristiwa besar yakni nuzulul Quran. Sementara mereka lupa dengan kemuliaan datangnya bulan Sya'ban. Maka Nabi senantiasa mengisi kebanyakan puasa itu di bulan Sya'ban. Karena apa kata Nabi? Syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Karena di bulan Sya'ban itu diangkat seluruh amalan-amalan kita ila rabbil alamin, disetorkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pemilik alam semesta. Fa uhibbu an turfa amali wa ana shaim, dan aku amat sangat suka sekali ketika amalan-amalanku itu disetorkan kepada Allah wa ana shaim, aku sedang dalam keadaan puasa. Bahkan para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana hadis daripada Siti Aisyah di malam nisfu Sya'ban itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yaktubu fihi kulla nafasin maitatan tilkas sanah fa uhibbu ayyatiyani ajali wa ana shaim. Para jamaah yang dimuliakan Allah, berdasarkan hadis daripada Siti Aisyah bahwa di malam nisfu Sya'ban itu Allah bakal mencatat kulla nafasin, setiap orang yang masih bernyawa, kulla nafasin, setiap individu manusia, kulla nafasin, setiap makhluk yang bernyawa, maitatan, akan menjadi mayat hadhihi sanah, pada tahun ini. Jadi malam nisfu Sya'ban itu Allah mencatat siapa-siapa orang yang bakal dipanggil menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak salah ketika datang malam nisfu Sya'ban, ulama-ulama kita menggelar bacaan surat Yasin sampai 3 kali. Yasin yang pertama, para jamaah yang dimuliakan Allah, minta keberkahan daripada surat Yasin. Yang pertama adalah minta dipanjangkan umur. Artinya apa? Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan di malam nisfu Sya'ban yang akan datang sampai tahun yang akan datang,
kita semua masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua, kemuliaan bulan Sya'ban. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, hadis pun dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Satu waktu kata Nabi, atani Jibril. Satu waktu datanglah malaikat Jibril kepadaku. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, emang malam ini malam apa? Kata malaikat Jibril, hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban. Ini adalah malam pertengahan daripada bulan Sya'ban. Kemudian kata malaikat Jibril, walillahi fiha utaqa'u minan nar bi'adadi syuhuri ghanami qalb. Di malam nisfu Sya'ban ini Allah membebaskan manusia daripada siksa api neraka. Allah mengampuni dosa-dosanya umat manusia bi'adadi syuhuri ghanami qalb, sebanyak hitungan bulu-bulu kambingnya Bani Kalb. Bani Kalb itu penduduknya mayoritas adalah pengembala kambing. Artinya apa? Di malam nisfu Sya'ban Allah membebaskan manusia daripada siksa api neraka. Diampunkan dosa-dosanya. Kecuali ada beberapa faktor. Yang pertama, wala yandurullahu fiha ila musyrik. Allah tidak akan mengampuni dosanya orang yang menduakan, menyekutukan Allah. Wala ila musyahin. Allah pun di malam nisfu Sya'ban tidak akan mengampuni orang yang masih bermusuhan, yang belum akur dengan saudara-saudaranya. Kemudian wala qati rahmin. Allah pun tidak akan mengampuni di malam nisfu Sya'ban orang yang memutuskan tali silaturahmi. Wala ila musbilin. Kemudian Allah pun tidak akan mengampuni dosa-dosanya orang yang masih ada cercah rasa kibir di dalam dirinya, sombong. Kemudian wala ila aki liwalidayhi. Kemudian di malam nisfu Sya'ban pun orang-orang lain diampunkan dosa-dosanya. Ada juga orang yang tidak diampunkan dosa-dosanya. Siapa? Wala ila aki liwalidayhi, adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan datangnya bulan Sya'ban ataukah datangnya malam nisfu Sya'ban, mari kita makmurkan kegiatan-kegiatan itu. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridha dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan doa dan harapan kita, mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan istiqomah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.